Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, anggota kelompok kami. Nama saya Regina Oktavianti dan kedua teman saya Heru Rizkiawan dan Muhammad Haris Rana Putra. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai faktor-faktor perilaku dan aktivitas kebijakan dividen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regina Oktavianti dari Administrasi Bisnis FISIP Unpad. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Apa saja faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen? Yang pertama ada posisi likuiditas perusahaan, yang kedua kebutuhan dana untuk membayar utang, yang ketiga tingkat ekspansi aktiva, keempat ada stabilitas laba, lalu peraturan hukum perundang-undangan, pengendalian perusahaan, pembatasan dalam perjanjian utang, dan yang terakhir kemampuan untuk meminjam. Selanjutnya, perilaku kebijakan dividen dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kebijakan stabil, lalu yang kedua kebijakan dengan rasio konstan, yang ketiga kebijakan yang meningkat, yang keempat kebijakan tetap yang rendah ditambah ekstra dividen. Yang pertama, saya akan membahas kebijakan stabil. Kebijakan dividen yang didasarkan atas pembayaran dividen dengan rupiah yang tetap dalam setiap periode. Artinya, dividen akan diberikan secara tetap per lembarnya untuk jangka waktu tertentu walaupun laba yang diperoleh perusahaan berfluktuasi. Lalu yang kedua, kebijakan dengan rasio konstan. Dividen dibayarkan berdasarkan persentase dari laba yang diperoleh perusahaan. Maka, semakin besar laba yang diperoleh, semakin besar dividen yang dibagikan. Dasar yang digunakan adalah besaran nilai dividen payout ratio. Yang ketiga, kebijakan yang meningkat. Dividen yang dibayarkan dengan jumlah yang selalu meningkat dengan pertumbuhan yang stabil. Misalnya, dividen tahun ini 500 per lembar dengan pertumbuhan 5%. Sehingga, dividen tahun depan dapat diprediksi besarnya dividen sebesar Rp525. Lalu, kebijakan tetap rendah ditambah ekstra dividen, yaitu dividen yang dibayarkan dengan jumlah yang kecil, kemudian ditambah dengan ekstra dividen bila keuntungan mencapai jumlah tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kebijakan stok dividen. Kebijakan stok dividen adalah kebijakan pemberian dividen dalam bentuk saham kepada para pemegang saham, yang artinya pemegang saham akan diberikan saham tambahan sebagai pengganti cash dividen. Pemberian stok dividen tidak akan merubah komposisi dari modal sendiri, dan pemberian stok dividen akan mengurangi pos laba ditahan dan akan menambah modal saham. Tujuan dari kebijakan cash dividen. Yang pertama, kebijakan cash dividen dilakukan untuk menahan uang kas karena kemungkinan ada kesempatan investasi yang menguntungkan. Yang kedua, perusahaan sedang kesulitan likuiditas. Dan yang ketiga, kebijakan ini dilakukan untuk menahan harga jual saham agar tidak terlalu tinggi dan masih dalam kisaran perdagangan atau trading range. Selanjutnya adalah dampak dari kebijakan stok dividen. Dividen yang dibagikan dalam bentuk saham akan membuat setiap pemegang saham akan memiliki lebih banyak saham, sehingga total lembar saham akan naik atau bertambah. Hal ini mengakibatkan laba, dividen, dan harga per lembar saham menjadi turun. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh kebijakan stok dividen. Suatu perusahaan mempunyai struktur modal sendiri sebagai berikut. Modal saham dengan nominal Rp5.000 dikali 120.000 lembar sama dengan Rp600 juta. Agio saham sama dengan Rp400 juta. Laba ditahan sama dengan Rp800 juta. Dan jumlah modal sendiri sama dengan Rp1.800.000. Perusahaan memberikan stok dividen sebanyak 25% atau 30.000 lembar saham. Harga saham tersebut sama dengan Rp7.500 per
lembarnya. Itulah struktur modal perusahaan setelah pemberian stok dividen. Berikut adalah penyelesaiannya. Modal saham nominal awalnya Rp5.000 dikali 150.000 lembar. 150.000 ini didapat dari hasil penambahan modal saham awal senilai 120.000 lembar saham ditambah stok dividen sebanyak 30.000 lembar saham, sehingga total sahamnya menjadi 150.000 lembar dikali dengan nilai nominalnya yaitu Rp5.000 menjadi Rp750 juta ditambah stok dividen sebanyak 30.000 lembar saham, sehingga total sahamnya menjadi 150.000 lembar dikali dengan nilai nominalnya yaitu Rp5.000 menjadi Rp750 juta. Selanjutnya adalah agio sahamnya. Agio saham adalah selisih lebih setoran pemegang saham di atas nilai nominalnya. Dapat dilihat bahwa agio saham awal ditambahkan dengan Rp2.500. Rp2.500 ini didapatkan dari selisih antara nilai nominal per lembar saham setelah stok dividen dengan nilai nominal modal saham, yaitu Rp7.500 dikurangi Rp5.000. Selanjutnya, Rp2.500 dikali dengan jumlah stok dividen sebanyak 30.000 lembar saham, dan totalnya menjadi Rp450 juta. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa stok dividen akan mengurangi pos laba ditahan, sehingga laba ditahan awal dikurangi dengan stok dividen, yaitu 30.000 lembar dikali 7.500 per lembar sahamnya, sehingga harganya menjadi Rp575 juta. Sehingga jumlah total modal sendiri setelah stok dividen. Selanjutnya, kita akan masuk ke kebijakan stock split. Kebijakan stock split adalah pemecahan nilai nominal saham ke dalam nominal yang lebih kecil. Hal ini akan menambah jumlah lembar saham dan membuat harga saham turun secara proporsional. Hal ini tidak akan menambah kesejahteraan pemegang saham. Dampak dari kebijakan stock split. Ketika perusahaan melakukan pemecahan saham atau stock split, maka setiap pemegang saham akan memiliki lebih banyak saham. Akan tetapi, setiap saham yang mereka miliki nilainya menjadi lebih rendah, sehingga akan menurunkan harga saham per lembarnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh dari kebijakan stock split. Suatu perusahaan mempunyai struktur modal sendiri sebagai berikut. Modal saham nominalnya Rp4.000 dikali 250.000 lembar, sama dengan Rp1.600 juta. Agio saham sama dengan Rp500 juta, laba ditahan sama dengan Rp900 juta, dan jumlah modal sendiri adalah Rp2.400 juta. Perusahaan memberikan stock split dari 1 lembar saham menjadi 2 lembar saham. Hitunglah struktur modal perusahaan setelah melakukan stock split. Berikut adalah penyelesaiannya. Seperti yang kita tahu, ketika perusahaan melakukan stock split, maka nilai nominal saham akan semakin rendah dan jumlah saham akan semakin bertambah. Dapat dilihat dari modal awalnya, ketika perusahaan melakukan stock split dari 1 lembar ke 2 lembar saham, maka nilai nominal saham akan berkurang setengahnya dan jumlah saham akan bertambah 2 kali, sehingga dapat dilihat bahwa modal sahamnya adalah Rp2.000 dikali 500.000 per saham menjadi Rp1 miliar. Sedangkan untuk agio saham dan laba ditahannya yaitu tetap, agionya 500 juta dan laba ditahannya 900 juta, sehingga jumlah modal sendiri ketika perusahaan melakukan stock split adalah Rp2.400 juta. Dampak dari kebijakan stock split. Ketika perusahaan melakukan pemecahan saham atau stock split, maka setiap pemegang saham akan memiliki lebih banyak saham. Akan tetapi, setiap saham yang mereka miliki nilainya menjadi lebih rendah, sehingga akan menurunkan harga saham per lembarnya. Selanjutnya, saya Heru akan menjelaskan mengenai stock repurchase atau pembelian kembali saham yang beredar. Apa itu stock repurchase?
Stock repurchase atau pembelian kembali saham yang beredar merupakan kebijakan perusahaan yang membeli kembali sahamnya untuk memperoleh keuntungan pajak dibandingkan dengan melakukan pembayaran dividen. Stock repurchase atau pembelian kembali saham yang beredar disebut juga buyback stock. Pembelian kembali saham yang beredar oleh perusahaan akan menyebabkan kenaikan harga saham perusahaan tersebut. Saham yang telah dibeli kembali oleh perusahaan disebut dengan treasury stock. Lalu, apa dampak stock repurchase? Apabila perusahaan melakukan stock repurchase, maka jumlah saham yang beredar menjadi lebih sedikit. Jika dengan asumsi pembelian kembali tidak berdampak negatif pada laba di masa depan, laba per lembar saham yang tersisa akan naik. Dengan asumsi ini, harga pasar saham jadi naik. Bagaimanakah penerapan stock repurchase pada perusahaan? Diilustrasikan, PT ABC memiliki laba bersih setelah pajak atau EAT sebesar 2 miliar. Saham yang beredar sebanyak 10 juta lembar dengan harga saham 3.200 per lembar. Perusahaan akan melakukan stock repurchase sebesar 20% dari saham yang beredar. Pembelian ini diharapkan tidak mempengaruhi PER atau Price to Earning Ratio. Dengan ilustrasi di atas, bagaimanakah pengaruh stock repurchase terhadap harga saham PT ABC? Untuk mengetahui pengaruh stock repurchase terhadap harga saham PT ABC, kita wajib menghitung terlebih dahulu EPS dan PER sebelum stock repurchase. EPS pada saat ini yaitu 2 miliar dibagi dengan 10 juta lembar saham menghasilkan Rp200 per lembar EPS. Lalu untuk PER-nya yaitu 3.200 dibagi dengan 200 menghasilkan 16 kali. Artinya bahwa earning dari modal saham dapat kembali setelah 16 kali. Setelah dilakukan pembelian kembali 20% dari 10 juta lembar atau sebesar 2 juta lembar saham, maka jumlah saham yang beredar setelah pembelian kembali adalah 8 juta lembar. Maka EPS yang baru setelah pembelian kembali yaitu 2 miliar dibagi dengan 8 juta lembar saham beredar menghasilkan Rp250 per lembar EPS. Setelah menghitung EPS yang baru, maka harga pasar saham setelah repurchase dapat dihitung dengan mengalihkan PER dikali dengan EPS, yaitu 16 dikalikan dengan 250 menghasilkan harga pasar saham yang baru Rp4.000 per lembar. Jadi, pengaruh repurchase stock terhadap harga pasar saham perusahaan ini adalah meningkatkan harga saham per lembarnya sebesar Rp800 yang awalnya Rp3.200 per lembar menjadi Rp4.000 per lembar. Kenaikan harga saham ini dikarenakan oleh EPS-nya yang naik menjadi 250 per lembar. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh bagaimana teori-teori di atas diterapkan oleh perusahaan di Indonesia. Yang pertama adalah cash dividend. Berikut adalah contoh cash dividend yang dibagikan oleh PT Waskita Beton Precast Tbk sebesar Rp12 per lembarnya. Mayoritas perusahaan di Indonesia menerapkan cash dividend untuk membagikan keuntungan kepada investornya. Contoh perusahaan yang lain yaitu ada PT Telkom, PT Indosat, PT Unilever, Ultrajaya, Antam, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah stock split. Beberapa perusahaan Indonesia menerapkan kebijakan ini. Salah satu contohnya yaitu PT Tower bersama Infrastruktur Tbk. Yang ketiga adalah stock repurchase. Di masa pandemi sekarang, banyak perusahaan di Indonesia, khususnya BUMN, yang melakukan kebijakan stock repurchase atau buyback saham. Salah satu contohnya, Bank BRI. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.